warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim proyek sistem e-learning akan mempresentasikan hasil kerja kami selama ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Alianti sebagai manajer proyek kami. Yang kedua ada Rahmi dan Paima sebagai sistem analis, dan selanjutnya ada Rena Gajalniagun sebagai sistem analis 2. Kemudian ada Wahyu Nisa sebagai sales dan saya sendiri sebagai komunikator. Oke, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita masuki ke materinya, yaitu untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh saudara kami, yaitu Ariandi sebagai manajer proyek. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian kontrak kerja kelas 6 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ariandi sebagai jabatan manajer proyek. Alamat dalam isi Sunda, Pulau Rombati. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pusat Komunikasi Universitas Universitas. Selanjutnya disebut pihak utama. Nama Pak Rijal SSI MIT, jabatan Ketua Pusat Komunikasi Universitas Maluku Saleh. Perusahaan Pusat Komunikasi Universitas Maluku Saleh, alamat Private Centara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Komunikasi Universitas Maluku Saleh. Selanjutnya disebut pihak kedua, bahwa pihak kedua adalah seorang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak sistem e-learning teknik informatika Universitas Maluku Saleh berbasis web. Kata kontrak pihak pertama dengan biaya sebesar 60 juta rupiah. Term of reference Term of reference atau dibaca dengan TOR. Latar belakang: saat dosen berhalangan hadir karena berbagai macam hal, proses belajar mengajar akan berhenti. Hanya ada beberapa dosen saja yang memiliki asisten yang dapat menghentikannya untuk menyampaikan materi. Materi tidak selesai disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Melalui e-learning ini diharapkan pada dosen dapat mengulang materi perkuliahan, yakni menyusun silabus, mengatur materi perkuliahan, memberikan tugas kepada mahasiswa, menerima pekerjaan mahasiswa, membuat tes atau kuis, memberikan nilai, memonitor keaktifan mahasiswa, mengolah nilai mahasiswa, berinteraksi dengan mahasiswa dan sesama dosen melalui forum diskusi. Tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran khusus di jurusan teknik informatika, memungkinkan untuk para dosen memberikan proses perkuliahan kepada mahasiswa tanpa harus bertatap muka, memberikan solusi kepada dosen yang dalam keadaan tidak bisa hadir, memberikan perkuliahan dengan cara melakukan e-learning, menjadi media forum diskusi untuk user baik dosen maupun. Adapun hasil yang diharapkan dari proyek sistem e-learning ini, yang pertama dapat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan bahan kuliah. Yang kedua dapat mempermudah dosen dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar tanpa terkendala. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan selama proyek sistem e-learning ini, yang pertama pertemuan antar klien, klien, sales marketing dan komunikator demi membahas kebutuhan terhadap sistem. Yang kedua, pertemuan untuk menyepakati skop sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, pertemuan antar tim yang akan membangun sistem demi menyetujui dan membatasi tugas dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, pembangunan sistemnya oleh tim proyek sistem. Yang kelima, pertemuan dengan klien demi membahas biaya pembangunan sistem yang telah rampung. Yang keenam, perampungan sistem hingga selesai. Lalu penyerahan sistem yang telah selesai. Dan untuk yang rangkaian kegiatan terakhir adalah pelatihan terhadap penggunaan sistem. Adapun lokasi dan waktu, lokasi yang akan dilaksanakan di Teknik Informatika Universitas Maluku Saleh, dan pengerjaan sistem
sistem memakan waktu dari bulan Oktober hingga November 2014. Ada anggaran biaya yang dihabiskan untuk proyek sistem ini setelah dirincikan sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Berikut adalah rencana kerja dan syarat atau RKS. Di sini ada bagian pertamanya yaitu umum. Nama pekerjaan dari proyek ini adalah pembuatan sistem e-learning teknik informatika Unima berbasis web. Sumber dananya anggaran dari Pusat Komputer Universitas Maliku Saleh tahun anggaran 2014 dan lokasi pekerjaan yaitu di kampus utama Teku di Lulut Aceh Utara. Bagian keduanya ada dokumentasi seleksi. Adendum perubahan penambahan atau kekurangan spesifikasi atau komponen fisik bangunan gedung selama masa pelaksanaan pekerjaan yang tidak mempengaruhi atau mengubah waktu pelaksanaan. Arsitektur dan kehandalan konstruksi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak yang sudah disebutkan tadi dan tidak melampaui total nilai anggaran atau pagu DIPA fisik yang ada. Bagian ketiganya yaitu dokumen penawaran. Penyusunan dokumen penawaran ada sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan penyediaan barang atau jasa IT dipilih sistem nilai atau merit point. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia atau penjual pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Yang kedua, proses penilaian kompetisi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang atau jasa setelah memasukkan penawaran. Dan yang ketiga, pada tahap awal panitia atau pejabat pengadaan dapat melakukan koreksi alternatif terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 penawaran terendah setelah koreksi alternatif. Yang selanjutnya, penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pembelian penyedia barang atau jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting atau pokok. Selanjutnya adalah mengevaluasi dokumen penawaran panitia atau pejabat pemilihan penyedia barang atau jasa mengacu pada nilai OE atau owner estimate. Nilai penawaran yang menjadi pertimbangan adalah 3 nilai penawaran terendah di bawah OE tersebut. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran panitia atau pejabat pemilihan penyedia barang atau jasa tidak dipertimbangkan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat. Selanjutnya, penyedia barang atau jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila diketemukan penipuan atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. Bagian 4, kriteria dan tata cara penilaian dokumen. Yang pertama, surat penawaran harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Surat asli penawaran harga dibuat di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, diberi materai 6.000, ditandatangani direktur dan dicap oleh perusahaan. Surat penawaran harga dan pemaparannya harus diketik serta dibuat rangkap 3 dan ada materai, tanda tangan dan stempel. Kemudian di dalam surat penawaran tidak diperkenankan terdapat tanda coretan, hapusan atau tick X dalam bentuk apapun. Selanjutnya, angka dan huruf harga penawaran dalam surat penawaran harus ditulis jelas serta antara nilai angka dan huruf harus sesuai. Dan terakhir, surat penawaran harus dilengkapi dengan surat-surat yang disyaratkan dan surat-surat perusahaan yang masih berlaku. Dengan penawaran khusus untuk kerjaan ini sebesar 1-3% atau asli di bawah yang disiapkan tanda terima khusus. Selanjutnya, evaluasi teknis. Di sini terdapat struktur organisasi perusahaan dan struktur pelaksanaan kerjaan yang tenaga ahlinya dilampiri CV, fotokopi jasa dan pengalaman kerja. Terus ada daftar pengalaman pekerjaan sejenis 5 tahun terakhir
WBS Sistem E-Learning berbasis web. Di sini terdapat beberapa bagian dari WBS, mulai dari sistem informasi e-learning berbasis web, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah domain, kemudian web hosting, kemudian software hosting, software website, kemudian di situ masuk ke desain page, mulai dari desain page login, desain page home, dan desain page daftar. Kemudian di bagian bawahnya itu domain, ada menu pilih nama domain, dan di bawah bagian web hosting terdapat pilihan pilih paket hosting dan memperoleh username dan password. Kemudian pada bagian software website itu terdapat bagian install software. Kemudian untuk desain page login kita akan memperoleh username dan password untuk mendaftarkan websitenya. Kemudian di bagian bawah dari desain page daftar terdapat dua menu pilihan, yaitu menu tugas dan menu kuliah. Ini adalah WBS Dictionary, penjelasan dari WBS. Yang pertama adalah domain. Dalam membangun suatu sistem e-learning yang berbasis web, otomatis membutuhkan domain alamat websitenya untuk dapat dikunjungi oleh para stakeholder, terutama konsumen utamanya, yaitu mahasiswa dan dosen. Kemudian ada web hosting. Web hosting ini adalah tempat rumah website itu. Lebih rincinya, ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat penyimpanan berbagai data, file, gambar, video yang akan kita simpan untuk website e-learning tersebut. Kemudian pilih paket web hosting. Di sini menyesuaikan paket web hosting dengan sistem e-learning yang akan dibangun. Untuk pilih paket web hosting ini, jadi dari sini kita memperoleh username dan passwordnya. Kemudian software website. Software website yang digunakan untuk membangun sistem e-learning adalah software WordPress. Desain page. Peran dan tanggung jawab. 1. Manajer proyek. Manajer proyek ini bertugas untuk mengatur strategi, mengawasi proses proyek, menetapkan waktu kesiapan suatu proyek beserta pembuatan kontrak manajer. Di sini nama dari manajer proyek kami adalah Ariandi dengan kontak nomor sebagai berikut. Kemudian tim yaitu yang bertugas melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan oleh si manajer. Kami memiliki beberapa tim, di antaranya itu